Assal- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Ramadhani dengan nama BP 2011063003. Kelas 3 MK. Di sini saya akan membahas tentang etika dan hukum dalam bisnis. Yang pertama, saya membahas etika dan hukum dalam bisnis. Etika dipandang sebagai state of the art hukum, yaitu di mana pedoman perilaku yang ada saat ini ditafsirkan ke dalam hukum digunakan sebagai pedoman selanjutnya untuk masa yang akan datang. Yang kedua, hukum. Hukum akan mengkodifikasi harapan dari etika dalam melaksanakan kegiatan bisnis. Meskipun disadari tidak semua harapan etika tersebut dapat dipenuhi oleh hukum, norma etika memang bersifat dinamis, tetapi begitu ia dituangkan dalam ketentuan hukum sifat dinamis menjadi berkurang, atau bahkan hukum menjadi statis. Yang ketiga, pelaku bisnis mempunyai peran dalam menumbuhkan bisnis yang berbudaya, bermoral, dan taat sadanya hukum. Kesadaran hukum harus dapat merata di antara pelaku bisnis, para eksekutif, pada background yang didukung pula oleh faktor di lingkungan yang sehat dan berbisnis. Etika bisnis berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, pembentukan etika bisnis yang sesuai dengan kondisi bangsa. Yang kedua, penegakan demokrasi ekonomi yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, memberikan perlindungan pada usaha mikro. Yang ketiga, saya membahas aliran dalam etika, yaitu yang pertama aliran utilitarisme, yaitu baik atau buruk setiap tindakan diukur dari apakah tindakan itu menghasilkan tingkat kesenangan atau kebahagiaan dan kemanfaatan yang terbanyak dengan pengorbanan yang sedikit. Yang kedua, aliran deontologi, yaitu baik atau buruk setiap tindakan diukur dari hasilnya, tetapi merupakan kewajiban moral atau tugas yang bersumber dari kehendak secara mandiri. Yang keempat, sumber-sumber nilai etika. Yang pertama, agama. Yang kedua, filosofi. Yang ketiga, hukum. Dan yang keempat, pengalaman dan perkembangan budaya. Pengertian hukum. Hukum sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Mencakup pula lembaga dan proses yang dilakukan untuk mewujudkan hukum di dalam kenyataan. Pengertian bisnis. Keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan secara teratur dan terus-menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa-jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjualbelikan, dipertukarkan atau disewakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Dalam upaya memperoleh keuntungan atau laba, perlu adanya rambu pengontrolan agar tidak menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan bisnis tersebut. Macam-macam sistem hukum. Yang pertama, sistem hukum Eropa, yaitu bagiannya menurut sistem Eropa kontinental, hukum memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi atau komplikasi tertentu. Yang kedua, tujuan dari sistem hukum. Ini adalah untuk menjamin kapasitas hukum. Yang ketiga, penerapan sistem hukum kontinental sangat berpengaruh di Indonesia, yang menerapkan berlakunya aliran atau paham positisme. Yang kedua, sistem hukum Anglo-Saxon. Itu bagiannya sumber hukum merupakan putusan hakim. Yang kedua, kebiasaan-kebiasaan yang peraturan tertulis, undang-undang dan peraturan administrasi.
Negara diakui yang pada umumnya bersumber dari putusan pengadilan. Yang ketiga, hakim mempunyai wewenang yang sangat luas untuk menafsirkan peraturan hukum yang berlaku. Yang keempat, sering disebut sebagai case law. Sistem hukum adat. Bagiannya yaitu bersumber pada peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Yang kedua merupakan pencerminan kehidupan masyarakat. Yang keempat sistem hukum Islam, yaitu bagiannya kaidah agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum. Pengertian hukum bisnis. Berangkat kaidah-kaidah hukum yang diadakan untuk mengatur serta menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul dalam aktivitas antar manusia khususnya dalam bidang perdagangan. Yang kedua, serangkaian peraturan yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan urusan-urusan perusahaan dalam menjalankan roda perekonomian. Hukum sebagai salah satu sarana atau alat pengawasan yang efektif untuk mengendalikan praktek bisnis yang tidak sehat. Sebab hukum menetapkan secara tegas apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan, serta bentuk yang tertulis memberi rasa aman bagi para pelaku bisnis. Karena apabila terjadi pelanggaran, sanksinya jelas. Yang kedua, bisnis tidak bisa lepas dari faktor hukum. Tetapi hukum saja belum cukup untuk mengatur bisnis. Dalam hal ini pula didukung faktor lain, seperti etika, bahkan para tarif normatif. Etika mendahului hukum. Mematuhi hukum dalam bisnis adalah suatu keharusan. Etika bisnis mendasari terbentuknya hukum, bukan sebaliknya hukum yang membentuk etika bisnis. Etika sebagai bagian cabang dari filsafat yang mempelajari tentang tingkah laku manusia mengenai baik buruknya dalam kehidupan masyarakat. Filsafat hukum mempelajari tentang hakikat hukum, juga merupakan cabang filsafat. Kedua, pada dasarnya sama-sama membahas mengenai aturan tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat dan dipraktekkan dalam kehidupan bermasyarakat. Etika berkaitan dengan tentang apa yang benar atau apa yang salah, sedangkan hukum cenderung dapat ditafsirkan sebagai masalah, legal atau ilegal. Tidak semua etika diatur secara penuh oleh hukum. Karena etika harus berkembang dalam kehidupan masyarakat, mencerminkan pemikiran etis bermasyarakat dan membangun etika bisnis. Sedangkan hukum bersifat terbatas. Namun demikian, hukum harus dapat mengkodifikasikan harapan dari etika. Meskipun didasari bahwa tidak semua harapan etika tersebut dapat dipenuhi seluruh oleh hukum. Pembangunan kultur bisnis yang sehat idealnya dimulai dari perumusan kembali etika dasar yang digunakan sebagai norma perilaku sebelum aturan atau norma perilaku dibuat dan dilaksanakan. Norma etika bisnis tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk hukum. Dalam hal ini, etika dapat dipandang sebagai state of the art hukum, yaitu merupakan pedoman perilaku yang ditafsirkan ke dalam hukum sebagai pedoman perilaku yang ditafsirkan ke dalam hukum sebagai pedoman. Pada dasarnya norma bersifat dinamis. Begitu dituangkan dalam hukum, sifat dinamisnya menjadi berkurang dan bahkan mungkin statis. Pemahaman bidang hukum. Pemahaman bidang hukum penting bagi seorang pengusaha. Yang pertama, keberadaan hukum atau undang-undangan yang berhubungan dengan usahanya atau kegiatan bisnis. Yang kedua, hak dan kewajiban yang timbul oleh keberadaan hukum atau undang-undang yang bersangkutan. Yang ketiga, sanksi-sanksi yang akan terjadi terhadap pelanggaran hukum yang bersangkutan. Yang keempat, manfaat keberadaan hukum tersebut sebagai pertimbangan bagi pengusaha, pihak-pihak yang lain terkait. Landasan hukum bisnis.
Landasan idealnya yaitu Pancasila, landasan konstitusionalnya itu Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33, eh, Pasal 26 ayat 2. Ketentuan hukum lainnya, hukum perdata, hukum pidana, Undang-Undang Perpajakan dan peraturan pelaksanaannya, Undang-Undang Perseroan terbatas, Undang-Undang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hukum dagang, hukum ketenagakerjaan dan peraturan pelaksanaannya, Undang-Undang Haki, Undang-Undang tentang rahasia dagang, Undang-Undang Kepelitian dan Peniadaan Kewajiban Pembayaran Hutang, Undang-Undang Perkoperasian, Undang-Undang Tindakan Pidana Pencucian Hutang. Tujuan dan fungsi hukum, apa yang hendak dicapai oleh hukum, ketertiban, keadilan, kepastian. Fungsi hukum sebagai alat sarana dan mencapai tujuan hukum. Sarana menciptakan ketertiban, keadilan, kepastian. Sarana mengubah perilaku masyarakat. Hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Pentingnya penegakan hukum dalam kegiatan bisnis. Penegakan hukum bahkan menjadi persyaratan bagi terciptanya pembangunan ekonomis. Cara mengetahui dan menerapkan hukum, mematuhi hukum dalam bisnis dan keharusan. Dua hukum dalam rambu-rambu dan merupakan alat pengawasan agar dapat mencegah praktis bisnis tidak sehat yang bisa merugikan pihak-pihak yang terkait dalam bisnis tersebut. Fungsi hukum yaitu social control. Dalam hal ini, hukum untuk menjaga agar masyarakat ada dalam pola-pola tingkah laku yang telah diterima oleh masyarakat. Social engineering. Dalam hal ini, hukum sebagai alat untuk melakukan perubahan dan pengembaharuan masyarakat melalui peraturan perundang-undangan. Kegiatan bisnis tidak lepas dari faktor hukum dan rambu-rambu hukum selain rambu-rambu etika bisnis. Yang pertama, sadar bahwa Indonesia adalah negara hukum dan tidak di mata hukum manusia itu sama. Yang kedua, memperhatikan pemberitaan media massa tentang EU. Yang ketiga, undang-undang sudah dilaksanakan, disahkan saja tidak cukup. Yang keempat, mengetahui beberapa undang-undang yang berhubungan dengan masalah bisnis. Yang kelima, apabila tersangkut perkara yang menyangkut masalah hukum, baik perdata maupun pidana. Yang keenam, jangan mencoba untuk mengelabui atau melanggar hukum baik sengaja ataupun tidak disengaja. Yang ketujuh, dalam menerapkan usaha harus mengetahui syarat-syarat hukum yang menjadi landasan hukum usaha tersebut beserta persyaratan yang terkait. Yang kedelapan, hati-hatilah dalam membuat perjanjian atau kontrak dengan pihak lain. Yang kesembilan, menjadi anggota asosiasi dagang atau perusahaan sejenis yang banyak manfaatnya bagi perlindungan dan kemajuan usaha. Yang ke-10, baca dan simaklah kasus-kasus hukum aktual yang meliputi pelanggaran hukum oleh pengusaha. Subjek dan objek hukum. Yang pertama, subjeknya adalah setiap pendukung hak dan kewajiban untuk mempunyai kewenangan hukum. Yang kedua, subjek hukum terdiri dari manusia, badan hukum. Objek hukum yaitu segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum mempunyai nilai ekonomis dan dapat dikuasai. Objek hukum, benda, yaitu benda wujud, benda tidak wujud, benda bergerak, dan benda tidak bergerak. Objek hukum dan lembaga penjaminan dan perihal hak. Yang pertama, lembaga gadai, fidusia, hak tanggungan. Yang keempat, APHT. Pengertian perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak, pihak yang satu beratas prestasi dan pihak lainnya wajib mematuhi prestasi tersebut. Unsur-unsur perikatan. Yang pertama adanya hukum yang menimbulkan akibat hukum yaitu timbulnya hak dan kewajiban. Yang kedua adanya pihak-pihak atau debitur dan kreditur. Yang ketiga adanya prestasi. Berbuat sesuatu, tindak berbuat sesuatu, memberikan sesuatu.
Sumber perikatan. Yang pertama ketetapan undang-undang. Yang kedua perjanjian. Perjanjiannya yaitu pengertian perjanjian adalah perbuatan hukum antara satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pasal 1313 KUH Perdata. Bentuk perjanjiannya tertulis dan tidak tertulis. Asas perjanjian. Yang pertama, kebebasan berkontrak. Yang kedua, konsensualisme. Yang ketiga, fakta sunt servanda. Yang keempat, kekuatan mengikat. Yang kelima, kepastian hukum. Yang keenam, moral. Ketujuh, kebiasaan. Delapan, kepatutan. 9, keseimbangan. 10, kepercayaan. Dan terakhir, itikat baik. Dan syarat sahnya perjanjian. Berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata, pertama adanya kata sepakat dari pihak-pihak. Yang kedua, pihak-pihak dinyatakan cakap hukum. Yang ketiga, objeknya tertentu. Yang keempat, adanya sebab yang dihalalkan. Itu satu dan dua merupakan syarat subjektif. Dan tiga empat objektif. Macam-macam perjanjian. Yang pertama, perjanjian konsensus. Yang kedua, formal. Dan yang kedua, real. Perjanjian yang diatur dalam KUHP Perdata. Perjanjian jual beli, sewa menyewa, borongan, kuasa, perubahan, pinjaman, meminjam. Perjanjian yang diatur di luar KUHP Perdata. Yang pertama, perjanjian sewa beli. Yang kedua, perjanjian joint venture. Yang ketiga, perjanjian waralaba. Prestasi dan force majeure. Itu perbuatan ingkar janji. Bentuk prestasi pertama, tidak melakukan apa yang telah disanggupi. Yang kedua, melaksanakan isi perjanjian tetapi tidak sebagai mestinya. Yang ketiga, melaksanakan perjanjian tetapi terlambat. Yang keempat, melakukan yang ternyata tidak boleh dilakukan. Penetapan prestasi dengan cara informasi. Force majeure. Itu suatu keadaan darurat debitur tidak dapat melaksanakan perjanjian dan disebabkan bukan kesalahan debitur. Yang kedua, akibat hukum dari force majeure timbul risiko yaitu kewajiban memikul kerugian yang disebabkan adanya kejadian di luar kesalahan salah satu pihak. Siapa yang bertanggung jawab terhadap risiko yang timbul? Yang ketiga, tanggung jawab risiko menurut teori objektif dan teori subjektif. Tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasional secara ilegal, dan berkontribusi untuk meningkatkan ekonomi perusahaan bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komunitas lokal, dan komunitas secara lebih luas. CSR, yaitu komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi, berkelanjutan, bekerja dengan karyawan perusahaan tersebut, komunitas-komunitas setempat, dan komunitas dalam meningkatkan kualitas kehidupan. CSR merupakan peningkatan kualitas kehidupan mempunyai arti adanya kemampuan manusia sebagai individu anggota komunitas untuk menanggapi kehidupan sosial yang ada dan dapat meningkatkan serta memanfaatkan lingkungan hidup termasuk perubahan-perubahan yang ada sekaligus memelihara atau merupakan cara perusahaan mengatur proses usaha untuk memproduksi dampak positif dan komunitas. Yang ketiga, atau proses penting dalam pengaturan biaya yang dikeluarkan dari keuntungan kegiatan bisnis dari stakeholder baik secara internal maupun eksternal. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya, ya. Wis stop anse kok. Udah siap tuh. Alah, Tadi stop. ya. Ya udah. Di stop anse ya. Ya udah. Lah kan. N. Maaf. N.
Apa? Tuh, yang merah bawah pojok. Nah, ya. Tuh. Nah, tuh ya. Fan meeting for all.